Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sifat kualitatif larutan, yaitu yang kita bahas tentang kenaikan titik didih larutan atau delta TB dan penurunan titik beku larutan. Biarpun dalam pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang kenaikan titik didih larutan atau delta TB-nya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan sifat kualitatif larutan? Sifat kualitatif larutan yaitu sifat larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut, tetapi tidak bergantung pada sifat zat terlarutnya. Nah, sifat kualitatif larutan itu meliputi 4 sifat. Yang pertama ada kenaikan titik didih larutan, yang kedua penurunan titik beku larutan, yang ketiga penurunan tekanan uap larutan, dan yang keempat ada tekanan osmotik larutan. Nah, perhatikan gambar yang di bawah ini merupakan beberapa contoh dari sifat kualitatif larutan. Ini biasa kita ketemu yaitu es krim. Nah, pada pembuatan es krim ini menggunakan prinsip dari penurunan titik beku larutan. Kemudian ini contohnya pada daerah-daerah yang memiliki iklim dingin, di mana pada saat musim salju maka jalan raya akan tertutup salju. Nah, untuk menghilangkan salju biasanya dengan cara menaburkan garam sehingga salju yang ada akan mencair. Nah, yang ketiga ini gambar pada saat kita membuat sayuran. Pada saat membuat sayuran biasanya kita akan mendidihkan air dulu. Air yang kita didihkan sebelum kita tambahkan dengan santan atau sayuran itu akan lebih cepat mendidih dibandingkan dengan kalau sudah langsung dikasih dengan garam, santan, dan seterusnya. Oke. Nah, sifat kualitatif larutan itu akan dibagi menjadi dua, yaitu sifat kualitatif larutan elektrolit dan sifat kualitatif larutan non-elektrolit. Apa sih perbedaan dari sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit? Nah, ini hanya mengulang di materi kelas 10, yaitu apa sih larutan elektrolit? Pada larutan elektrolit, kalau kita larutkan dalam air, maka akan terion menjadi ion positif dan ion negatif. Sedangkan pada larutan elektrolit, jika dilarutkan dalam air tidak akan terion. Kemudian yang kedua, pada larutan yang elektrolit, jika diuji daya hantar listriknya, maka akan menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak menghantarkan arus listrik. Kalau kita lihat dari harga alfa atau derajat ionisasinya, larutan elektrolit akan memiliki alfa lebih dari 0 kurang dari 1. Sedangkan pada larutan yang non-elektrolit, alfanya sama dengan 0. Nah, sekarang contoh-contohnya. Contoh larutan elektrolit yaitu larutan-larutan yang terbentuk dari lautan asam, kemudian larutan basa, dan garam. Contohnya asam itu HCl, basa itu NaOH, dan garam contohnya NaCl. Kemudian contoh dari lautan non-elektrolit yaitu ada alkohol yang rumus molekulnya ada C2H5OH. Kemudian ada glukosa C6H12O6, urea CONH2 2 kali, dan sukrosa C12H22O11. Nah, kita bisa menghafalkan, ini merupakan hanya beberapa contoh dari larutan elektrolit yang sering kita bahas. Kita bisa menghafalkan dengan Agus, A itu alkohol, G glukosa, U urea, dan S sukrosa. Nah, kita akan masuk ke kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Titik didih adalah titik temperatur pada saat tekanan uap dan cair murni sama dengan tekanan uap di sekitarnya atau tekanan udara. Nah, kenaikan titik didih larutan yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, kenaikan titik didih larutan yang non-elektrolit. Nah, menurut hukum Raoult,
Besarnya kenaikan titik didih larutan sebanding dengan hasil kali dari molalitas larutan atau M kecil dengan konstanta kenaikan titik didih molal atau Kb. Sehingga bisa kita rumuskan delta Tb sama dengan Kb kali M. M ini molalitas, sehingga bisa kita rumuskan juga delta Tb sama dengan Kb kali gram per mr kali 1000 per pi. Ini jika P-nya dalam gram. Ini dalam kilogram. Delta Tb merupakan kenaikan titik didih larutan, Kb konstanta 0 derajat Celcius per molar satuannya, M molalitas, G massa zat terlarut, Mr massa molekul zat terlarut atau Mr, P sama dengan massa pelarutnya. Nah, ini sedikit keterangan. M adalah molalitas larutan dan Kb adalah konstanta titik didih larutan yang nilainya tergantung pada jenis pelarutnya. Nah, satuan Kb sama dengan 0 derajat Celcius per molar. Nah, kenaikan titik didih atau delta Tb didefinisikan sebagai titik didih larutan atau Tb dikurangi dengan titik didih pelarut murninya. Sehingga kita rumuskan delta Tb sama dengan Tb dikurangi dengan Tb0 atau Tb pelarutnya. Nah, untuk pelarut air, karena titik didih air, kita tahu titik didih air sama dengan 100 derajat Celcius, maka bisa kita rumuskan Tb sama dengan 100 ditambah dengan delta Tb. Nah, sekarang kita contoh soalnya. Di sini jika Azrael menyiapkan gelas kimia berisi 100 ml air dan ditambahkan 3 gram urea. Hitunglah titik didih larutan. Ini AR-nya ARC 12H1O 16N14. Kb air ini merupakan ketetapan 0,52 derajat Celcius per molar. Maka dapat kita selesaikan jika massa 100 ml air sama dengan 100 gram sama dengan 0,1 kg, sehingga kita cari molal ureanya dulu. Molal urea sama dengan N per pi. N-nya ini 3 gram, massa ureanya dibagi dengan mr, ini molnya. Mol per pi-nya, massa pelarutnya 0,1 kg atau molalitas ureanya sama dengan 0,5 molal. Sehingga kita cari kenaikan titik didihnya delta Tb sama dengan Kb kali M. Sehingga 0,52 ini tetapan Kb-nya dikalikan dengan molalitas ureanya 0,5, sehingga nilai delta Tb-nya sama dengan 0,26 derajat Celcius. Nah, sekarang bagaimana dengan titik didih larutannya? Titik didih larutan Tb sama dengan Tb pelarut ditambah dengan delta Tb-nya tadi. Sehingga karena ini pelarutnya air, maka titik didih larutannya sama dengan 100 ditambah dengan kenaikan titik didih larutan tadi. 100 tambah 0,26 sehingga 100,26 derajat Celcius. Maka kalau kita lihat titik didih larutan akan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarutnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, ada kenaikan titik didih larutan elektrolit. Apa sih yang membandingkan antara kenaikan titik didih larutan elektrolit sama non-elektrolit? Pada larutan yang elektrolit, ini akan dipengaruhi oleh namanya faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan I. Nah, nilai I ini nanti akan dipengaruhi oleh alfa, nilai alfanya. Sehingga dapat kita tuliskan rumusannya nilai I sama dengan 1 ditambah dengan N-1 kali alfa, di mana nilai N sama dengan jumlah ionnya. Nah, pada elektrolit kuat akan memiliki nilai alfa sama dengan 1, sehingga kalau alfanya sama dengan 1, maka nilai I akan sama dengan jumlah ionnya. Contohnya misalnya INaCl, karena NaCl memiliki jumlah mol ion sebanyak 2, maka nilai I-nya sama dengan 2. NaNO3 memiliki jumlah mol ion 2 juga, sehingga akan memiliki I-nya juga 2. Pada MgCl3 memiliki
jumlah mol ion sebanyak 3, sehingga nilai I-nya juga akan sama dengan 3. Nah, sedangkan untuk elektrolit yang lemah, maka alfanya lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, ini bagaimana kita mencari jumlah mol ion pada larutan yang elektrolit. Misalnya pada NaCl. NaCl jika dilarutkan dalam air, maka akan terion menjadi Na+ ditambah dengan Cl-. Nah, koefisien di sini 1 ditambah dengan 1, sehingga jumlah mol ionnya sama dengan 2. Kemudian pada MgCl2 terion menjadi Mg2+ ditambah dengan 2Cl-. Ini koefisiennya 1 ditambah dengan 2, sehingga jumlah mol ionnya 3. Nah, pada ini Ca3PO4 2 kali. Kalsium fosfat ini akan terion menjadi 3Ca2+ ditambah dengan 2PO4 3-. Sehingga jumlah mol ionnya 3 ditambah 2. Ini menjadi 5. Nah, pada larutan elektrolit akan memiliki kenaikan titik didih yang lebih besar daripada larutan yang non-elektrolit. Kenapa? Karena larutan elektrolit akan terionisasi dalam larutan, sehingga jumlah partikel zat terlarut dalam larutan yang elektrolit lebih banyak daripada larutan yang non-elektrolit. Selain itu, kalau kita lihat dari gaya antar molekul pada larutan elektrolit itu lebih kuat dibandingkan dengan larutan yang non-elektrolit. Nah, pada larutan elektrolit juga dipengaruhi oleh adanya faktor Van Hoff. Nah, sehingga kita bisa merumuskan kenaikan titik didih pada larutan elektrolit delta Tb sama dengan Kb kali M kali I, faktor Van Hoff-nya tadi, atau delta Tb sama dengan Kb kalikan gram per mr kali 1000 per I kalikan I, yang nilainya tadi 1 ditambah dengan N-1 dikalikan dengan alfa. Alfa merupakan derajat ionisasinya. Delta Tb ini kenaikan titik didih larutan, Kb merupakan konstanta, M merupakan molalitas zat terlarut, G merupakan massa zat terlarut, Mr merupakan massa molekul zat terlarutnya, P massa pelarut, dan I merupakan faktor Van Hoff-nya. Nah, contoh soalnya misalkan di sini jika Budi menyiapkan 100 ml air dalam gelas kimia dan ditambahkan 5 gram NaNO3. Hitunglah titik didih larutan tersebut. ARO 16, N14, Na23, dan Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Maka penyelesaiannya, kita lihat dulu massa pelarutnya, massa airnya sama dengan 100 ml, itu sama dengan 100 gram. Sama dengan 0,1 kg. Sehingga kita mencari molalitas dari NaNO3-nya, molalitas sama dengan mol per pi. Nah, kita lihat mol sama dengan gram per mr-nya, massa NaNO3-nya sama dengan 5 gram, kemudian dibagi dengan 85 dikali massa pelarutnya 0,1 kg sama dengan 0,59 molal. Sehingga kalau kita ionkan untuk NaNO3 terion menjadi Na+ ditambah dengan NO3-, sehingga jumlah mol ionnya di sini ada 2, sehingga N-nya sama dengan 2. Sehingga I sama dengan 1 ditambah dengan N-1 kali alfa. 1 ditambah 2-1 kalikan 1, alfanya 1 derajat ionisasinya, karena ini merupakan elektrolit kuat. Sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2, atau sebenarnya sama aja. Pada saat jika alfanya sama dengan 1, maka nilai N akan sama dengan jumlah mol ionnya tanpa kita hitung ini. Sehingga delta Tb sama dengan Kb kali M kali I, sama dengan 0,52 derajat Celcius, ya, tetapan konstanta airnya Kb airnya
dikalikan dengan molalitasnya tadi 0,59 dikalikan dengan faktor Van Hoff I-nya 2. Sehingga nilai delta TF ini nilai delta TB-nya sama dengan 0,52 dikalikan 0,59 dikalikan 2 sama dengan 0,614 derajat Celcius. Atau titik didih larutannya sama dengan TB ditambah dengan TB pelarut ditambah dengan kenaikan titik didihnya, yaitu 100 ditambah dengan 0,614 atau kenaikan titik didih larutannya tadi, sehingga nilai dari titik didih larutannya sama dengan 100,614 derajat Celcius. Oke, dalam pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau misalnya masih ada beberapa pertanyaan, kita akan bahas dalam diskusi kelas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.